Shalom, selamat sore Sobat Kompare semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pada saat ini kembali dipertemukan dalam acara Persekutuan Kompare. Mari untuk memulai acara sore ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu, dan nanti kami boleh dapat melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, Sobat Kompare semuanya, tema persekutuan kita pada sore hari ini mengambil tema menjadi entrepreneur muda, di mana firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Firman Tuhan akan saya bacakan sebagai berikut. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat, dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ya, Sobat Kembara semuanya, dari tema kita pada saat ini menjadi entrepreneur muda. Kalau secara Google Translate ya, kalau kita lihat di Google Translate, entrepreneur ini dalam bahasa Indonesia adalah pengusaha atau wirausaha. Jadi, tema kita pada saat ini mau berbicara tentang menjadi wirausaha muda. Ya, menjadi wirausaha muda. Secara umum dalam benak kita, seorang wirausahawan muda itu tentunya seseorang yang membuka lapangan pekerjaan dari dirinya sendiri. Ya, ia membuka lapangan pekerjaan atau ia berusaha sendiri. Ya, tidak bekerja ikut orang, tapi dengan apa yang miliki, dengan kemampuan yang ia miliki, ia membuka pekerjaan sendiri. Seperti biasanya pada umumnya juga seorang wirausahawan muda itu saat ia membuka usaha di awal-awal biasanya mungkin belum mempunyai pegawai. Jadi ya, dia bosnya dan dia juga sebagai pegawainya, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, dengan berkembangnya usaha, dia lama-lama memiliki 1 atau 2 orang pegawai. Nah, Sobat Kembara semuanya, menjadi entrepreneur atau menjadi wirausahawan, apakah hal ini bertentangan dengan iman Kristen? Bagaimana jawabnya Sobat Kembara semuanya? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Hal ini tidak bertentangan dengan iman Kristen. Selama pekerjaan yang dilakukan itu bukan sekedar untuk mencari keuntungan semata-mata, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Tidak hanya itu saja, ya, melainkan pekerjaan yang lakukan juga untuk
berbagi dengan sesama. Nah, Sobat Kembali semuanya, kita akan kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi yang dari Kisah Para Rasul 18 ya. Yang bercerita tentang Paulus yang dia pergi ke Korintus, kemudian ia berjumpa dengan Aquila dan istrinya yang bernama Priscilla. Dari bacaan tadi kita bersama-sama mengetahui bahwa Paulus dan Aquila ini memiliki pekerjaan yang sama atau memiliki keahlian yang sama, yaitu membuat tenda atau membuat kemah. Kemudian diceritakan juga bahwa Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka dan menjalankan pekerjaan mereka bersama-sama. Jadi dapat kita bayangkan Paulus dan Aquila ini bekerja sama begitu ya, untuk membuat tenda, untuk membuat kemah. Nah, selain bekerja membuat kemah, juga disebutkan setiap hari Sabat Paulus mengajar di dalam rumah ibadat. Nah, mungkin timbul suatu pertanyaan, ya. Bukankah kita ketahui bahwa Paulus ini seorang rasul yang memberitakan Injil? Tetapi mengapa Paulus ini bekerja membuat kemah? Nah, demikian penjelasannya. Menurut orang Yahudi, seorang rabi atau seorang guru agama itu harus memiliki pekerjaan. Seorang rabi atau seorang guru agama itu tidak boleh mengambil uang dari ia berkhotbah atau mengajar. Dan Paulus sendiri juga pernah mengatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, demikian. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Untuk seorang rabi, hal ini merupakan suatu hal yang penting. Karena dengan bekerja, seorang rabi ini dapat turut merasakan pergumulan atau beratnya atau susahnya seseorang itu untuk mendapatkan kehidupan. Perjuangan hidup seseorang untuk bekerja. Selain dari Paulus bekerja agar dirinya tidak menjadi beban buat orang lain, ya, maka Paulus bekerja karena dia tidak ingin menjadi beban buat orang lain. Juga bagi jemaat yang ia layani, pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus ini juga untuk mendukung pelayanannya memberitakan Injil. Jadi, dengan bekerja, Paulus ingin dirinya tidak menjadi beban buat orang lain, tidak menjadi beban buat jemaat yang dilayaninya. Jadi, Paulus bekerja, dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan dengan bekerja, ia juga dapat mendukung pelayanannya memberitakan Injil. Oleh karena itu, dengan selain bekerja membuat kemah, Paulus juga tidak membuang kesempatan untuk memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah pada hari Sabat. Paulus juga memberikan nasihat yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 28. Yang demikian bunyinya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, dari firman Tuhan ini jelas diungkapkan oleh Paulus bahwa kerja keras itu perlu dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, tetapi juga agar dapat menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi mereka yang berkekurangan. Nah, inilah sobat kembali semuanya yang disebut dengan mental entrepreneur, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus menjadi seorang entrepreneur.
menjadi seorang wirausaha yang membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan apa yang ia bisa, sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Ia membuat kemah, dan hasil dari usahanya ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan terlebih penting lagi untuk mendukung pemberitaan Injil. Nah, Sobat Kempari semua, kembali kepada realitas kehidupan kita pada saat ini, di mana dengan pertambahan jumlah penduduk yang lebih cepat daripada jumlah lapangan pekerjaan yang ada, belum lagi dengan dampak dari pandemi pada saat ini, sehingga jumlah pengangguran jelas lebih cepat meningkat, ya, lebih banyak. Maka saat ini, firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak sahabat Kompari semuanya untuk memiliki mental entrepreneur. Ya, untuk menjadi seorang entrepreneur, ya perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak hanya mencari kesempatan ekonomis. Jadi mencari-cari ide apa ya yang cocok, apa ya yang bagus saat ini, kira-kira pekerjaan atau usaha apa yang sedang hit yang dapat menjadi peluang-peluang membuka usaha yang sedang diminati masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi juga diajak untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk mau peduli dan mau berbagi dengan sesama, terlebih kepada mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, Sobat Kempari semuanya, melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita semuanya mencoba menemukan dan kemudian kita menekuni dan kita kembangkan passion dan talenta yang kalian masing-masing miliki. Mungkin tidak perlu modal yang besar. Bila pada saat ini ada yang memiliki talenta atau kemampuan untuk pandai berbahasa Inggris, bisa menjadi guru les bahasa Inggris, atau yang pandai matematika bisa menjadi guru les matematika. Bisa juga selain mengajar, ada lainnya lagi usaha membuka laundry, ya. Atau yang lainnya lagi, ada yang memiliki talenta pandai memasak, pandai membuat kue. Mungkin dari kalian ya memasak, membuat kue, dan kemudian nanti bisa dilakukan, dipasarkan secara online. Dan masih banyak cara lain dan masih banyak usaha lain yang dapat Sobat Kempari lakukan untuk menjadi seorang entrepreneur. Menjadi seorang entrepreneur yang bukan hanya sukses, tetapi juga diharapkan kalian semuanya menjadi seorang entrepreneur yang mau peduli dan mau berbagi kepada sesama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Sobat Kempari semuanya dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana kami boleh belajar dari Paulus Tuhan untuk mengembangkan talenta yang boleh kami miliki. Kemampuan yang ada pada kami ini Tuhan, kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk dapat memulai dari diri kami sendiri untuk menjadi seorang entrepreneur. Sehingga melalui diri kami ini Tuhan, kiranya kami juga boleh dapat memberkati sesama kami. Kami juga boleh berbagi berkat dengan sesama kami. Tuhan Yesus, inilah kami, inilah doa permohonan kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami boleh mengembangkan diri kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemampuan dan talenta kami. Tolong kami Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu saja kami memohon. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Amin.